Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guru hebat semua, saya akan menyajikan aksi nyata 1.4 tentang budaya positif. Tak lupa ucapan terima kasih saya sampaikan kepada pembimbing, yaitu Bapak Abu sebagai fasilitator dan Bapak Ari sebagai pengajar praktik. Adapun latar belakang dari aksi nyata itu adalah disiplin positif merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Disiplin diri membuat seseorang mampu menggali potensinya untuk tujuan yang bermakna. SMK Pawiyatan Daha 3 Kediri merupakan salah satu SMK swasta di pinggiran Kabupaten Kediri, di mana mayoritas siswanya adalah laki-laki dan diantaranya belum mematuhi peraturan sekolah. Untuk itu perlu dilakukan pembiasaan melakukan budaya positif. Adapun tujuan dari aksi nyata yaitu 1. Untuk memahami perbedaan hukuman, penghargaan, dan restitusi. 2. Untuk merubah mindset pengajar di SMK Pawiyatan Daha 3 Kediri tentang posisi kontrol dalam mendidik siswa. 3. Untuk merubah mindset tindakan pengajar di SMK Pawiyatan Daha 3 Kediri dalam menangani kasus pelanggaran dengan segitiga restitusi. 4. Untuk membangun budaya positif di SMK Pawiyatan Daha 3 Kediri. Yang menjadi tolak ukur keberhasilan aksi nyata kali ini adalah 1. Tersusunnya kesepakatan dan keyakinan kelas. 2. Murid dan guru mampu melaksanakan kesepakatan dan keyakinan kelas yang telah dibuat. 3. Refleksi perubahan mindset tentang penerapan budaya positif yang akan dilakukan setelah mengikuti sosialisasi. 4. Guru dan murid mampu melaksanakan proses segitiga restitusi ketika ada pelanggaran terhadap aturan sekolah. Lini masa tindakan dari aksi nyata kali ini adalah 1. Mengadakan diseminasi tentang budaya positif terhadap rekan sejawat. 2. Mengajukan budaya positif sebagai proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya. 3. Berkoordinasi dengan guru untuk membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. 4. Menjelaskan teori kontrol diri dan membuat kesepakatan. 5. Menempelkan hasil kesepakatan dan keyakinan kelas. 6. Murid melaksanakan praktik budaya positif seperti berbicara sopan dengan guru dan murid, mematuhi aturan sekolah, menjaga kebersihan kelas, serta penerupan senyum sapa salam dengan guru. 7. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Adapun dukungan yang diperlukan untuk melakukan aksi nyata adalah 1. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan murid agar lini masa tindakan yang disusun dapat berjalan dengan lancar. 2. Dukungan dari tim IT untuk mendokumentasikan seluruh kegiatan. 3. Dukungan dari Wakakurikulum untuk menjadikan budaya positif sebagai proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Berikut adalah dokumentasi diseminasi budaya positif kepada rekan sejawat.
usaha kita berdiri. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya mohon izin untuk menyampaikan materi tentang budaya positif, yang mana kaitannya ada hubungannya dengan materi kelima yang akan kita laksanakan minggu depan, yaitu tentang bangunan jiwa dan raganya. Nah, konsep utama budaya positif di sini nanti yang kita bahas itu ada 6, yaitu tentang perubahan paradigma belajar, di mana yang awalnya kita menggunakan kurikulum K13 sekarang menjadi kurikulum merdeka. Kemudian ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, dan segitiga restitusi. Terkait dengan paradigma baru tentang pendidikan, tentunya kiblat kita itu adalah dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Di sini ada bahasa Sunda, yaitu mardika iku jarwanya, nora mau lepasin pangarep, ing uga kuat moso aman diri riyanggar. Ki Hajar Dewantara, yang mana artinya adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Ini sederhana, tapi artinya sangat dalam. Artinya kita khususnya dari diri kita sendiri, terutama awalnya harus memimpin diri kita sendiri, tergerak hatinya, sehingga nanti kita bisa melakukan sesuatu berdasarkan kesadaran kita sendiri, bukan hanya dari perintah orang lain. Seperti itu. Nah, di sini untuk materi pertama adalah tentang disiplin. Kata disiplin itu juga sering kali kalau kita lakukan itu ada hubungannya dengan hukuman. Padahal itu sangatlah berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus melulu memberi hukuman, tapi itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, di sini untuk melakukan disiplin itu kita usahakan tidak usah menghindari dulu hukuman, apalagi yang namanya adalah hukuman yang bersifat tidak mendidik dan bersifat kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan secara verbal. Jadi untuk menciptakan budaya positif itu terlebih dahulu Bapak Ibu kita harus menciptakan disiplin positif, terutama pada diri kita sendiri. Nah, disiplin positif itu berasal dari kata disiplin, di mana dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri. Mungkin betul? Iya, memiliki disiplin diri sehingga nanti outputnya mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Di mana nilai-nilai kebajikan universal itu kalau dalam dunia pendidikan itu mengarah pada karakter profil pelajar Pancasila yang mana dikembangkan pada proyek P5 yang akan kita lakukan minggu depan. Nah, disiplin positif itu merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran murid untuk melawan
kadangkala seorang murid itu melakukan sesuatu itu yang pertama karena takut akan dihukum, ya kan? Yang kedua karena ingin mendapatkan penghargaan atau hadiah, dan yang terakhir adalah karena mungkin ada ancaman atau punishment dari pihak tertentu seperti itu. Nah, bagaimana cara kita untuk menciptakan disiplin positif? Itu yang pertama adalah pada dasarnya makhluk hidup termasuk kita adalah manusia itu memiliki kebutuhan, ya kan? Kebutuhan kita itu banyak sekali, oke Bapak Ibu. Nah, dimana kalau kita ringkas, sebenarnya manusia itu hanya memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, termasuk di sini adalah kebutuhan pokok, sandang, pangan, dan papan. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Jadi murid-murid kita, siswa-siswa kita pun juga seperti itu. Kadang di dalam kelas mungkin sering kita jumpai murid kita mungkin ngantuk, atau kalau kebanyakan meletakkan kepalanya di atas meja kemudian blosor seperti itu. Nah, pertama-tama janganlah langsung menjudge murid kita itu berarti malas. Kadang di situ ada sesuatu yang terjadi pada mereka, ada salah satu kebutuhan yang belum terpenuhi. Misalkan mungkin malamnya bekerja sehingga dia kebutuhan bertahan hidupnya kurang. Makanya kita sebagai seorang guru harus bisa dekat dengan murid sehingga kita tahu kebutuhan apa mereka yang harus kita penuhi, sehingga nanti kita bisa melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi. Nah, contoh kasus seperti ini Bapak Ibu. Seperti ini. Dinda begitu tiba di rumah mengadu pada ibunya bahwa dia benci Ibu Rani, gurunya. Bu Rani melarang Dinda untuk bersenandung ketika di kelas karena kelas harus dalam kondisi tenang. Mungkin kadang-kadang kita jumpai di kelas ada anak yang suka nyanyi-nyanyi sendiri atau ngomong sendiri, ya toh? Nah, di sini menurut Anda kebutuhan apa yang perlu dipenuhi Dinda dari kelima tadi? Memenuhi kebutuhan hidup, kesenangan, penguasaan, kebebasan, atau apa? Ada yang bisa menjawab kira-kira? Apa? Nama Gunaza, kira-kira Gunaza? Kesenangan. Pak Rinto, menurut Pak Rinto, kenapa Pak Rinto? Dua, kesenangan sama kebebasan. Kesenangan sama kebebasan. Pak Amin, gitu? Dinda perlu refreshing. Oh, Dinda perlu refreshing. Pak Agung kan biasanya badai jawab, gitu Pak Agung. Kepuasan gak ada Pak Agung. Oh, berarti kebebasan atau kesenangan Pak Agung? Sama kepuasan. Iya, baik, benar sekali Bapak Ibu, ternyata sudah bisa menganalisis bahwasannya yang dibutuhkan Dinda itu adalah kesenangan. Dan sekarang ini kita bisa melakukan analisis kebutuhan yang dibutuhkan murid kita itu melalui sebuah angket. Jadi di sini nanti kita mencoba, Bapak Ibu guru kan juga punya kebutuhan, ya kan? Nah, mungkin dari sini mungkin kita belum tahu sebenarnya kebutuhan kita itu dari kelima termasuk yang mana, iya toh? Nah, untuk itu nanti saya akan membagikan angket. Nah, untuk menganalisis kebutuhan apa yang sebenarnya ada pada diri kita.
ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya gini, kartu kuning kebutuhan dasar manusia nanti akan mempengaruhi dari perilaku yang nanti akan kita lakukan setiap hari. Misalkan contohnya Pak Agungnya nesu-nesu nyabut, nah misalkan seperti itu ya. Ini contoh mawon gitu. Jadi contohnya Pak Agungnya nesu-nesu bedino nyabut ya. Ternyata mungkin ada kebutuhan dasar ini yang belum terpenuhi. Kebutuhannya apa? Ini nanti akan bisa kita panjenengan identifikasi dari apa yang panjenengan bagi. Gitu, Bapak Ibu monggo sakmenika dipun isi ya anketnya sejujur-jujurnya supaya kita benar-benar mendapatkan analisis kebutuhan kita yang benar-benar sebenarnya kita perlukan. Saya kemarin juga mengisi dan nanti hasilnya saya akan berikan. Saya termasuk yang mana? Namanya boleh nama samaran nih Bapak Ibu, kalau nama nanti malu nama samaran. Misalkan Mr. X, Mr. Y, Nona cantik atau siapa gitu. Bapak Ibu, ini nanti ketika panjenengan jawab jujur nanti akan menentukan hasil terbaik dari panjenengan. Jika kalau tidak jujur nanti boleh saya ngambil apa ya nanti hasilnya tidak sesuai kan betul ya. Kejujuran. Toh ini nanti untuk diri kita sendiri kok bukan untuk siapa-siapa lagi. Hasil di mawon karena nanti angket ini juga akan kita gunakan untuk menganalisis kebutuhan pada murid kita pada P5 nanti. Jadi mungkin ketika ada kendala anak seperti apa kita tahu oh, ternyata cacingnya seperti ini, seperti itu tujuannya. Mungkin Bapak Ibu Guru sebenarnya kalau kita lihat dari 5 kebutuhan dasar manusia kita tentunya akan sudah bisa menilai diri sendiri sebenarnya menilai diri sendiri bahwa sebenarnya itu kebutuhan saya itu apa sih yang belum terpenuhi lain nanti sesuai dengan apa yang ada di angkat itu nanti dengan kebutuhan dasar panjenengan. Diri kari sadar, diri kari saja. Oke, monggo. Diri kari atau dicoret boleh. Kamu sih bisa isi kemarin. Berarti sempurna ya kayak variasi itu. Ada 40 pertanyaan ya Bapak Ibu. Iya, ada 40. Nanti yang selesai dulu dapat permen loh. Nanti yang selesai dulu Ciraos Pak MJ diajak rekreasi. Nanti diajak makan bersama Bapak Ibu. Di sini. Kemarin saya dapat video yang Mas Jaina ketampol sandal kok belum bisa. Sandalnya sama.
koleksi barang-barang antik nopo koleksi apapun atau koleksi wanita cantik nopo koleksi pokoknya mengoleksi barang hewan atau apa boleh misalkan koleksi perangko koleksi itu memelihara bukan koleksi ya koleksi juga. Dilakukan oleh Dr. Corner itu reward itu adalah malah mematikan kreativitas. Saya senang memberitahu lelucon ya, kadang saya ya selamat karpe duit. Saya senang membuat orang lain tertawa ya, poin tertinggi orang. Untuk poin nomor 1 sampai 10 skornya berapa? Kemudian nomor 11 sampai 20 skornya berapa? Nomor 21 sampai 30 skornya berapa? Dan 31 sampai 40 dihitung skornya berapa? Boleh menggunakan kalkulator gitu Bapak Ibu. Belum, saya habis ini. Apa dari dulu ya udah lah. Namanya gimana kalau saya dulu. Kalau sudah dihitung dari situ Bapak Ibu guru bisa menilai dan merefleksikan diri sendiri. Kalau sebenarnya pertanyaan 1 sampai dengan 10 itu menunjukkan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Sedangkan nomor 11 sampai 20 itu adalah kebutuhan akan kekuasaan. Nomor 21 sampai 30 itu adalah kebutuhan kebebasan. Dan nomor 31 sampai 40 adalah kesenangan. Untuk kepuasan boten enten nggih. Nah, jadi skor yang tertinggi itu menunjukkan kebutuhan dasar yang paling Bapak Ibu ingin penuhi, seperti itu. Oke, di sini untuk merefleksikan diri kita, saya
orang untuk merefleksikan hasilnya. Hasil yang Anda isi tadi apakah benar-benar sesuai dengan yang Bapak Ibu rasakan? Hasilnya apakah sesuai atau belum? Monggo siapa yang ingin ke depan untuk merefleksikan? Usahawan. Agung Wahyudi. Minta tolong ke depan merefleksikan hasilnya dengan kebutuhan apa yang paling Anda inginkan dan apakah sesuai dengan kondisi Anda saat ini. Monggo Bandung. Pak Agung, untuk poin terbesarnya di nomor berapa? Pak Agung, nomor berapa yang paling besar? Hasilnya 21 sampai 31 sampai 40. Gitu, berarti kebutuhan monggo direfleksikan apakah sesuai. Monggo Pak Agung Wahyudi untuk mengutarakan refleksinya terkait kebutuhan dasar manusia. Saya suka punya sangat disukai yang terakhir kurang saya lucu. Ini orang pikir ya. Terus saya jebrak itu 1 sampai 10. Kalau di sini saya mengatasnamakan Mr. Agi. Mr. Agi, jadi dari apa yang sudah saya isikan, saya mempunyai nilai tertinggi di poin 31 sampai dengan 40 dengan nilai 42. Ini paling tinggi saya. Dari situ kalau saya melihat isian itu jumlahnya 42 itu saya mempunyai kesenangan yang tinggi. Kesenangan ini karena 31 itu saya sering ketawa, itu saya senang, saya memiliki koleksi, saya punya di Pak Agung. Saya senang memberitahu lelucon, ya kadang saya ya selawat, saya PDB. Saya senang membuat orang lain tertawa, ya poin tertinggi. Orang berpikir saya bodoh, kadang karena saya lucu, mungkin orang lain konyol, ngawur, ya mungkin orang lain memandang itu adalah tidak baik juga. Itu tengah-tengah. Saya suka bermacam-macam permainan, itu sangat suka saya. Menurut saya ada banyak hal yang lucu. Ya dalam semuanya itu ada hal yang lucu. Menurut saya sekolah sangat menyenangkan. Saya suka bernyanyi, menari, itu pasti. Mungkin dari sini di atasnya
yang lain. Nah, ini relevan, begitu juga dengan siswa kita. Siswa kita tentunya juga sama, memiliki kebutuhan yang berbeda-beda antara teman satunya dengan yang lain. Jadi tugas kita sebagai guru itu harus melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Kita usahakan seperti itu. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia ini penting sekali kita analisis, yang mana nanti ini bisa kita jadikan sebagai dasar dalam menciptakan budaya positif. Ketika kita sudah tahu kebutuhan murid kita, maka di situ kita bisa menganalisis kenapa kok anak ini misalkan tidak mau melakukan disiplin positif, terutama pada dirinya sendiri. Baik, nah untuk melakukan disiplin tentunya siswa kita itu memiliki banyak hal, dan pembiasaan disiplin itu tidak bisa dilakukan sehari atau 2 hari saja, itu perlu waktu berminggu-minggu. Nah, motivasi perilaku manusia atau motivasi yang dilakukan siswa kita untuk melakukan disiplin positif itu bisa berasal dari dalam diri atau dari luar, yang dikatakan sebagai motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Untuk motivasi yang berasal dari dalam diri itu berarti motivasi yang benar-benar dari kesadarannya sendiri, dan kalau kita lihat itu memang harus kita biasakan. Ada 1 dari 10 siswa kita mungkin yang seperti itu. Kebanyakan mereka melakukan disiplin itu karena 3 hal dari luar, yaitu yang pertama menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi siswa kadang disiplin itu karena yang pertama menghindari hukuman utawa diseneni guru nih, ya tau? Nah, misalkan 1 kali terlambat, akhirnya dikasih hukuman benda terlambat, berarti aku besok tak berangkat lebih pagi. Sebenarnya hukuman itu adalah kalau bisa dihindari karena itu bersifat kurang baik atau kurang berasal dari dirinya sendiri. Kemudian motivasi yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ini adalah sifatnya seperti memberikan reward kepada siswa, itu juga sebenarnya kurang baik. Karena apa? Karena menurut teori psikologi yang dilakukan oleh Dr. Warner, itu reward itu adalah malah mematikan kreativitas. Karena apa? Karena dengan memberikan reward, siswa tersebut itu akan melakukan sesuatu angan-angannya hanya untuk mendapatkan hadiah. Lendek hadiah akhirnya aras seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini adalah motivasi terbesar, dan yang minggu ke depan ini nanti kita harus menggali motivasi ini. Setidaknya siswa kita melakukan budaya positif, disiplin positif di sekolah kita itu karena sadar akan nilai kebajikan dirinya, sehingga ketika itu sudah berasal dari dirinya sendiri, maka kita tidak perlu lagi ngoprak-ngoprak ataupun memberikan hukuman, karena siswa kita sudah sadar bahwa misalkan mematuhi peraturan sekolah itu adalah kebutuhannya sendiri, tapi itu perlu dibiasakan. Jadi tidak bisa langsung ujuk-ujuk seperti itu. Mereka memiliki kesadaran akan kebutuhan untuk mematuhi peraturan sekolah seperti itu. yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima psikolog dalam menghadapi masalah tersebut. Ini mau multimedia penahanan ini
Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Saya harus keliling lapangan basket, Bu. Nah, kenapa? Kamu melarang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi saya lapangan basket. Baik Bapak Ibu, untuk tipe posisi kontrol ini sebenarnya ada 5. Jadi tipe penghukum, membuat perasaan bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah tadi kita sudah sampaikan bahwasanya nanti kita akan merefleksikan kita itu berada di posisi mana, nanti. Nah nanti dari sini nanti kita akan tahu posisi campuran. Yang sebelumnya itu ada semua di sini komplit. Tapi yang manajer sepertinya belum ada. Nah dari sini nanti kita belajar bersama-sama bagaimana nanti yang semula kita tipe nomor 1, rata-rata kan nomor 1 ini ya, rata-rata loh ya. Nah, jadi rata-rata itu tidak semua, kebanyakan aja. Jadi di sini mungkin kita bisa menuju ke posisi yang nomor 5 yaitu tipe manajer. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk lebih bisa merefleksikan diri kita sendiri di link grup di grup WA Panjenengan, di grup WA Sentra Pawiyatan Terdani dari diri itu saya bagikan link untuk menuliskan hasil refleksi kita bersama. Di sini apa yang kita refleksikan? Nah, ini. Di sini ini nanti akan ada wall bersama-sama. Jadi nanti kita seperti wall. Dan di situ ada refleksi diri tentang posisi kontrol. Nah, di sini ada 3 pertanyaan yang mungkin bisa membantu panjenengan untuk merefleksikan diri sendiri. Yang pertama adalah posisi kontrol mana yang menjadi kriteria Bapak Ibu saat ini ya. Nah, jujur aja tidak apa-apa. Kalau nanti di sini kita kan klik tombol tambah ini ya. Diketikkan tombol tambah, di situ kan ada subjek itu. Nah, nanti kita ada subjek sama yang bawah tuliskan sesuatu yang fantastis, betul ya? Jadi subjek tuliskan panjenengan, nama panjenengan atau inisial atau apa, nanti kita baca bersama-sama atau mungkin baca satu persatu. Nah di sini untuk menjawab mengisi yang sesuatu yang fantastis itu kita bantu seperti menjawab 3 pertanyaan yang tadi. Yang pertama adalah posisi kontrol mana di saat ini kita berada. Dari kelima tadi kira-kira kita di bagian mana sih kan? Kemudian yang kedua, kelebihan dan kelemahan dari posisi kontrol yang Bapak Ibu terapkan saat ini. Misalkan saya di ketua penghukum, kira-kira menurut panjenengan kelebihan dan kelemahannya apa sebenarnya? Kan tadi. Kemudian yang ketiga itu adalah menurut Bapak Ibu posisi kontrol mana yang paling ideal untuk mendidik siswa siswi kita. Untuk Bapak. Bagaimana kalau posisinya campuran, ada di posisi 1, 2, 3 kita gabung? Satu saja, pasti yang ada satu yang paling dominan dari kita. Yang mungkin masalah. Satu saja baca itu. Misalkan Pak Amin tipe penghukum misalkan gini. Nah berarti kira-kira saya apa? Satu manggil dua terlalu banyak. Tunggal mawar yang paling dominan si bacanya adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Di bawah saja, di bawah sudah kali. Di bawah sudah kali. Memposisikan sebagai teman.
Masa ya Raisa kok ngerti dari bocah badan. Akhirnya wis menyerah. Baik Bapak Ibu, untuk tipe posisi kontrol itu sebenarnya ada 5. Jadi tipe penghukum, membuat perasaan bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah nanti kita sudah sampaikan bahwasanya nanti kita akan merefleksikan kita itu berada di posisi mana, nanti dari sini nanti kita akan tahu posisi campuran. Jadi nanti Mr. B, nah ini semuanya insya Allah ada, monggo nanti disesuaikan, disesuaikan nanti kalau bisa membantu 3 pertanyaan tadi bisa membantu panjenengan untuk merefleksikan diri. Kita kira-kira di posisi mana, kelebihan dan kelemahannya apa, dan yang terakhir mungkin yang paling ideal apa sih sebenarnya kan tadi. Kira-kira sampun muncul untuk itu. Ini wajib ngisi saja karena refleksi. Monggo nanti kira-kira mau nona cantik pasti orang itu ini kan bener ya. Pasti Budis Macan. Bukan terbukti ya, bukan. Nona cantik sama sih ngisi. Rapi. Itu isiannya orang-orang. Loh. Pak Agung B loh, Pak Wahyudi. Apa kelebihan? Sebagai teman. Apa aku habis kayak lebih. Oh gitu. Untuk membantu refleksi ada 3 pertanyaan nih. Jadi kita di posisi mana saat ini? Monggo digerak-gerak diri sendiri. Posisi yang Kemudian nggak usah diapi-api kok ini dari refleksi untuk diri sendiri. Kata dia. posisi yang tadi gambarnya tadi dari. Diapi kasih apa? Glen tuh. Sampai Fadlen. Kowe melu refleksi diri tapi KPD interaktif. Aku namanya. Melu dengan KPD interaktif. Mana sudah? Kalau urusan sih juga ada memposisikan kita gambar. Iya, kita sebagai Kita sebagai guru juga melakukan bukan. nggak usah cerita aja. Memposisikan kita sebagai Posisi nanti apa saja posisi. pemantau, monitor, manajer. Pertama kita posisi kedua sih. Ini posisi penghukum kok ada banyak ya, padahal saya lihat banyak sekali. Para sekolah kok. Zazat posisi kedua apa? Pikiran. Angkat saja ya, mesti Pak Budi. Orang enak itu rumah masih siswa ya. Ini yang kedua tadi apa? Ini sebagai apa? Sepenghukum terus yang kedua apa? Pembuat merasa bersalah. Udah yang ketiga. Mana yang paling kecil? Yang ketiga teman. Oh, Nomor 2 kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kelemahan. Akhirnya aku Wahyudi. Kekurangan kriteria kita yang pertama dan terbaik. MJ
Sing kontrol. Sama si aku selemot. Agus di AS itu. Agus Supriyanto. Mister Baboy zaman. Saya tak tahu lecek. Lecek apa lecek? Apa lecek? Ini mesti aku beri. Ada yang mungkin mau merefleksikan yang menyampaikan ada yang betul. Ini kan nama samaran nih. Nah, ada yang mungkin kita Pak saya mau merefleksikan diri sendiri mungkin ataupun saya sudah menjawabnya. Oke, terima kasih Pak Amin. Ini merefleksikan kira-kira untuk membantu merefleksikan ada 3 pertanyaan itu di Pak Amin. Oke, terima kasih untuk refleksinya bagi diri saya pribadi, Bapak Ibu mungkin yang baik nanti bisa Oke Mas. Oke, untuk refleksinya Bapak Ibu nih. Untuk setiap hari ini saya mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa saya ini karakter tipe orang yang penghukum. Nah itu sudah jelas penghukum pasti ada dalam diri saya. Nah itu pun sebetulnya ada kelebihan dan kekurangan kalau dilihat di lembaga kita. Karena dengan ketika kita memutuskan ketika memutuskan untuk menjadi seseorang penghukum gitu ya, itu karena memperhatikan, melihat situasi dan kondisi. Jadi kan setelah melihat situasi dan kondisi, akhirnya menentukan ya posisinya semacam itu. Nah itu ternyata ada kelebihan dan kekurangannya. Ya kelebihannya itu tadi mungkin bisa menertibkan siswa. Sebagian siswa ada yang bisa tertib dan bahkan bisa dari hati nuraninya. Karena dengan hukuman itu kan satu bisa membuat takut, ya itu pun nggak baik kan, itu tadi katanya nggak baik. Walaupun kalau dalam ilmu taklim itu penting itu ya. Nah nanti kalau orang itu takut, terus dia belajar sungguh-sungguh, dia punya ilmu yang akan mengarahkannya ke jalan yang benar. Itu sebetulnya begitu konsep awalnya. Nah tapi kekurangannya yaitu tadi, akhirnya mana membuat siswa merasa takut. Kelebihannya itu tadi, dia bisa mendisiplinkan siswa. Akhirnya instan tapi ya, instan cepat. Nah terus kemudian yang paling relevan ya, apa aja? Ketiga bukan? Pertanyaan ketiga. Nah terus posisi yang paling ideal itu kalau menurut pribadi saya, semuanya bisa jadi ideal tergantung karakteristik siswa masing-masing. Jika menghadapi siswa yang bisa diajak sebagai teman, ya kita memposisikan sebagai teman. Kalau bisa diajak sebagai kita manajer, dia mengerti posisi dia bahwa dia sebagai siswa, ya itu juga perlu. Jadi kalau menurut saya begitu aja. Dengan pendekatan individu sesuai, semuanya bisa jadi sesuai tergantung situasi dan kondisi emosional siswa. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih disampaikan oleh Pak Amin tadi. Ada refleksi dari Pak Yudi? Oke, terima kasih. Moga Pak Agung. Kalau saya cenderung ke 4 Pak Puji. Itu adalah monitor pemantau. Itu kan kalau saya lihat videonya tadi untuk komitmen Pak Puji. Ini untuk refleksi untuk Pak Agungnya atau idealnya? Nah ini
yang kita ya. Jadi kan ada 3 pertanyaan untuk membantu kita merefleksikan. Yang pertama, kira-kira saya itu sekarang di posisi mana? Nah, kira-kira Kalau saya cenderung ke 4 Pak Koji. Jadi pemantau itu kan komitmen ya. Kalau saya tulis tadi itu tergantung kita arah kita kemana. Kalau kita itu karena olahraga ya, karena olahraga itu kan cenderung sering berganti pakaian ya, contohnya harus berada di lapangan. Saya cenderung membawa itu ke 4 karena komitmen. Saya mengajari siswa itu untuk komitmen di mana kamu posisinya itu hargai sebuah posisi itu. Contohnya kalau di lapangan berarti hargai sebuah posisi di lapangan, kamu harus memakai baju olahraga. Kalau di kelas berarti komitmen kamu adalah memakai baju berada di kelas. Kalau di musola kamu ya komitmen memakai baju sesuai dengan ibadah itu sendiri. Itu adalah nomor 4. Ketika keluar dari itu berarti kamu harus mempunyai konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Ya tergantung kita semuanya untuk menegakkan peraturan itu sendiri. Karena tujuan dari itu ketika anak pun bekerja, kalau saya ngomongnya bekerja di sebuah perusahaan apapun, di wirausaha apapun, pasti mempunyai komitmen tersendiri. Ketika bekerja berarti harus menaati peraturan di mana kamu bekerja. Berarti kan nggak boleh karpe diri seperti itu. Berarti ketika kamu berwirausaha, kamu harus mempunyai komitmen kemana arah tujuan berwirausaha itu. Seperti itu kalau itu. Idealnya ya mau tergantung situasi dan kondisi. Kalau saya melihatnya komitmen itu penting, peraturan itu penting. Kita harus tahu berada di mana kita berada, atau istilahnya apa penangannya, junjung mikul dhuwur medem jero. Itu bahasanya filosofi Jawa. Jadi dimanapun kita berada, kita harus tahu silsilah adat istiadat, peraturan di mana kita berada. Anak-anak kita bawa ke situ. Maksud kalau ini logika saya, mau yang ada beda-beda juga. Nah, di sekolah kita juga mengajari sistem itu. Mikul dhuwur mendem jero. Kasarannya seperti itu. Di mana sekolah berarti ya harus mentaati peraturan yang ada di sekolah. Karena tujuannya ketika keluar dari sekolah, anak-anak sudah paham mindsetnya, saya harus menaati semua peraturan yang ada di luar, di masyarakat, di lingkungan keluarga, dan dimanapun kita berada. Pak Uji, itu yang perlu sedikit saya sampaikan. Terima kasih, Pak Uji. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Gung. Tepuk tangan ikhlas kalau dari ini. Berikut Pak Jainul. Pak Jainul ingin menyumbangkan suara pas. Monggo. Gak terima. Monggo Pak Jainul. Tapi tidak ada yang kombinasi ya, dengan jajan ke-55-nya kan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam psikologi ada teori untuk membentuk perilaku. Perilaku itu tidak hanya bisa dibentuk seperti 1, 2 sampai 5 nanti. Harus ada teori, teori konvergensi atau teori gabungan. Kita tidak bisa pilih salah satu dari 5 tadi. Untuk membentuk tingkah laku itu 5 itu harus digabung. Karena setiap orang itu punya gaya sendiri-sendiri di dalam membentuk perilaku. Yang paling baik adalah gabungan itu. Sehingga itu bisa terbentuk karena kalau salah ya dihukum, kalau baik ya diganjar, hukuman dan jarak. Kalau baik dipuji, kalau salah ya dihukum. Kalau salah diberi, kalau salah diberi ganjaran, diberi aja yang baik. Jadi harus digabung, nggak boleh salah satu itu dalam membentuk perilaku anak. Itu teori psikologi loh. Terima kasih. Luar biasa, luar biasa. Ternyata kita luar biasa ini sebenarnya. Bapak Ibu, ini tidak ada yang salah sebenarnya. Ini jawaban itu tidak ada yang salah. Bapak Ibu perlu kita ingat bahwasanya di sini adalah posisi kontrol yang kita lakukan sebenarnya. Bukan kok kita itu harus bagaimana kan tetapi.
berarti panjenengan tepuk Bahu kiri. bahu kiri. Kalau mungkin tidak boleh bersuara, tidak boleh bersuara. Kalau nanti belok kanan berarti tepuk baris kanan. Nah, di sini nanti panjenengan tinggal monggo memberi arah ke panjenengan. Yang depan itu nanti, yang dua depan itu nanti kan seperti bebek ngikut panjenengan saja. Oke, bisa dipahami ya? Kalau bisa monggo kita hitung 1, 2, 3, monggo. Sing diambil apa saja ini Bu Isma? Yang diambil apa saja? Iya kan? Monggo kita mulai. Yang diambil apa Bu Risma? Botol aqua ya Pak Bu Risma. Yang diambil adalah botol aqua yang sebelah sana. Tidak boleh bersuara ya. Tidak boleh bersuara. Bisa sakit? Iya. Dia gayanya gobloki terus. Takon terus. Oke, bisa dimulai. Oke, monggo. 1, 2, 3. Kok udur? Gaya iya. Gaya. Jam, balik oleh ngomong sampai kopi ya. Terus bunda. Padahal nyompol padahal. Monggo ya tempat tujuan. Berisma ini perut barang. Berisma kalau perut barang.
misalkan satu kelompok ada satu kelas ada 6 kelompok mungkin ada dan satu kelompok 6 kelompok ini dibagi-bagi menjadi dua lagi karena satu kelompok ada 3. Sekarang saya tanya dulu, kita coba refleksi, kira-kira yang bagian depan mana? Bagian depan mungkin ini Bapak Ibu mungkin sedikit gambaran, nanti kalau mungkin merefleksikan mungkin bisa tanya di bagian depan itu seperti apa perasaannya, betul nggih? Monggo Pak Rito merasakan di bagian depan bagaimana? Ini tak refleksikan. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di bagian depan yang jelas bagian yang paling sulit, terutama ketika yang harusnya ada informasi di awal, ini ada informasi yang terputus. Yang makasih informasi hanya dari Pak Amin dari saya itu ya. Jadi apa yang harus kita tahu, misalkan saya bilang kanan tapi ada apa yang misalkan dipukul bawah kanan dipukul saya bilang kanan enggak. Ya cuma begini ya, kita tahu. Ya. Jadi ini semacam kayak penyampaian informasi awal sampai akhir ya. Dan misalkan kita kalau kita merefleksikan di anak-anak, jadi misalkan di awal kita membuat komitmen, ini harus sampai di anak dengan orang tua. Jadi kalau misalkan salah satu saja, ini bisa terputus untuk informasi semacam komitmen kita yang harus sepakat secara bersama. Oke, terima kasih. Sekarang mungkin satu saja ini enggak usah ya. Satu saja dan satu lagi yaitu dari yang paling belakang ya. Ini kira-kira perasaan panjenengan bagaimana ketika apa tadi? Terus Pak Amin betul. Oke, yang paling belakang. Amin jelas sebenarnya. Bagai lurus terus ya Bu. Tadi ya sebenarnya benar yang dibilang Pak Rito memang kurang koordinasi Pak di awal ya, gitu. Dan kemudian susahnya ya karena tidak bisa diucapkan, jadi kode-kodenya pun harus jelas di awal. Gitu sih Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Sebenarnya sederhananya Bapak Ibu, ini yang paling belakang itu adalah bagian kontrol semuanya. Betul ya? Semua yang menjadi perintah yang paling belakang itu adalah aturan yang nanti harus kita kerjakan. Yang paling depan itu adalah bagian yang harus memiliki komitmen bahwa saya harus memiliki kepercayaan bahwa apa yang diperintahkan belakang itu adalah bentuk kebenaran. Nah, sebenarnya tadi teori kontrolnya seperti itu. Dari yang paling depan itu harus mengontrol dirinya untuk tetap mematuhi aturan yang ada. Yang paling belakang yaitu mengontrol dirinya untuk membimbing teman-temannya menuju ke arah yang benar. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sebelum kita akan tutup dengan doa, gitu. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Itu. Terima kasih. Nah, di sini nanti akan dilanjutkan oleh Pak Mujiono. Dari saya cukup sekian. Ada yang kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Hawa Intan Malayana Sari, rekan sejawat dari Ibu Arubain Febriana SPD. Sebelum melaksanakan sosialisasi budaya positif, saya memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah bagi siswa atau murid-murid. Nah, akan tetapi setelah mengikuti sosialisasi tersebut, saya ingin memposisikan diri saya sebagai manajer di setiap permasalahan disiplin di sekolah dengan tahapan segitiga restitusi tersebut. Nah, saya rasa pelaksanaan budaya positif di SMK Pawiatan Dahatiga Kediri ini harus lebih ditingkatkan lagi dan tetap dilanjutkan agar menjadi kebiasaan bagi para siswa untuk lebih disiplin lagi dalam pelaksanaan aturan-aturan di sekolah. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.